mengisi materi kuliah karena saya lagi umroh dan tadi pagi baru kembali. Alhamdulillah hari ini saya bisa memberikan materi perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa menambah pengetahuan dari Anda semua untuk kedepannya bagaimana pemanfaatan daripada penginderaan jauh ini. Mungkin perkuliahan hari ini sebentar aja sesuai dengan materi yang ada, sehingga materi yang diberikan tentang pemanfaatan penginderaan jauh yang sebelumnya juga sebelum Lebaran kita udah bahas masalah pemanfaatan penginderaan jauh ini di beberapa bidang, tidak hanya di bidang geologi dan pertambangan aja. Cuma pada kali ini kita lebih spesifik untuk membahas masalah pemanfaatan penginderaan jauh ini untuk bidang geologi dan pertambangan. Karena kita di jurusan teknik pertambangan, otomatis kita lebih membahas kepada pemanfaatannya terhadap bidang ilmu yang kita dalamin. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan penginderaan jauh atau remote sensing ini terhadap ilmu pertambangan itu seperti apa. Nah, jadi penggunaannya seperti apa, jadi bisa kita ketahui ke depannya seperti apa. Berikutnya adalah pengertian daripada penginderaan jauh itu sendiri, yaitu adalah ilmu atau seni dan teknik untuk memperoleh informasi suatu objek, daerah, atau fenomena analisa data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa harus kontak langsung dengan objek atau daerah dan fenomena yang dikaji. Jadi penginderaan jauh ini termasuk pada bidang kegiatan eksplorasi tidak langsung, karena tidak berhubungan langsung atau tidak melakukan kontak langsung dengan objek yang akan kita teliti. Nah, ibaratnya eksplorasi tidak langsung itu seperti remote sensing, geolistrik, itu adalah eksplorasi tidak langsung. Sedangkan eksplorasi langsung seperti pemetaan geologi detail, geokimia, pemboran itu adalah eksplorasi langsung karena kita melihat langsung kepada batuan atau objek yang akan kita lakukan penelitian. Nah, penginderaan jauh ini perannya sangat penting dalam hal yang pertama itu dapat digunakan untuk mengisolasi potensi endapan bahan galian, di mana apabila kita mempunyai luasan daerah eksplorasi yang sangat luas, dapat mengisolasi daerah mana aja yang mempunyai potensi terhadap endapan apa yang kita cari. Yang kedua itu dapat mengurangi biaya eksplorasi karena kegiatannya ini adalah kegiatan eksplorasi tidak langsung, tidak berhubungan dengan kontak dengan objeknya itu sendiri, sehingga kita lebih berfokus pada kegiatan studio atau di depan komputer atau laptop, karena kita menginterpretasikan dari peta-peta penginderaan jauh sehingga kita bisa melakukan pengisolasian atau meminimalisir daerah yang mempunyai potensi terhadap endapan bahan galian. Yang ketiga itu dapat mengcover luas permukaan tanah yang akan dilakukan penelitian lebih lanjut dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga kita juga lebih efisien terhadap waktu yang akan kita gunakan dalam melakukan kegiatan eksplorasi, baik itu langsung atau tidak langsung. Itulah 3 hal yang menjadi peran penting kegiatan penginderaan jauh ini dalam bidang pertambangan dan geologi. Dalam arti kata, kita mempunyai data atau kita bisa melakukan interpretasi dalam remote sensing itu sangat membantu sekali dalam mengurangi biaya eksplorasi, mengurangi waktu daripada kegiatan eksplorasi, dan bisa melihat potensi daerah tersebut di mana aja yang mempunyai potensi terhadap objek apa yang akan kita cari. Nah, aplikasi remote sensing dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu mengkompilasi peta-peta topografi dan geologi, eksplorasi mineral, hidrokarbon maupun air tanah, identifikasi kenampakan tempat-tempat yang membahayakan seperti patahan, gempa bumi yang aktif dan tempat-tempat yang mudah mengalami kelongsoran, identifikasi pemetaan perubahan muka bumi, dan pemilihan wilayah potensi terhadap konstruksi fasilitas-fasilitas bidang rekayasa, di mana itu beberapa hal aplikasi daripada remote sensing yang digunakan di lapangan. Tapi kalau kita bagian di tambang, kita
lebih banyak kepada kegiatan pada eksplorasi mineral, hidrokarbon maupun air tanah. Itu yang kita melihat potensi dari suatu daerah atau prospek dari suatu lokasi yang akan kita teliti dengan melakukan kegiatan interpretasi daripada remote sensing itu sendiri. Nah, kualitas dan kuantitas informasi geologi yang dapat diinterpretasikan dari remote sensing tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama tuh jenis dataran, ini seperti apa, vegetasinya, tanahnya, dan siklus erosinya. Jadi ada beberapa faktor tersebutlah yang mempengaruhi terhadap peta-peta daripada remote sensing itu sendiri. Yang kedua itu jenis dan skala pemotretan. Yang ketiga itu ketersediaan daripada stereoper yang mengamati bagian vertikal melalui model stereografis dan pengalaman daripada orang yang melakukan interpretasi. Nah, bagian yang terakhir yaitu poin 4, pengalaman orang melakukan interpretasi ini adalah yang sangat penting karena masing-masing orang melakukan interpretasi itu pasti beda-beda. Tergantung pada pengalaman dia untuk melakukan interpretasi. Misalkan saya melakukan interpretasi terhadap satu lokasi, dengan Anda melakukan interpretasi suatu lokasi, itu pasti akan menghasilkan hal yang berbeda. Karena pengalaman dan teknik yang dilakukan akan mengalami perbedaan dalam melakukan interpretasi. Nah, interpretasi itu sangat dipengaruhi daripada kemampuan daripada personal daripada orang yang melakukan interpretasi itu sendiri. Apakah mereka pengalamannya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau sampai 20 tahun, itu biasanya lebih detail dalam melakukan interpretasi. Karena mereka sudah mempunyai pengalaman, sudah berulang-ulang kali untuk melakukan interpretasi terhadap ke data remote sensing itu sendiri. Nah, kalau misalkan baru satu kali aja, mungkin ibaratnya faktor kesalahannya mungkin lebih tinggi. Apabila sudah dilakukan berulang kali, faktor kesalahannya akan berkurang, tergantung daripada sharing atau tidak sharingnya orang tersebut melakukan interpretasi terhadap peta remote sensing ini. Karena interpretasi remote sensing ini, software yang kita gunakan sama, aplikasi yang kita gunakan juga sama, tapi cara kita membaca hasil interpretasi itu akan berbeda masing-masing orang. Nah, dengan orang mengcover atau menciutkan lokasi potensi itu juga akan berbeda. Dalam arti kata, mereka membuat garis lurus dengan membuat garis tidak lurus itu juga masing-masing orang akan berbeda, tergantung mereka menginterpretasikan seperti apa dari hasil pengamatannya mereka. Gitu. Jadi, sebenarnya ilmu geologi atau ilmu remote sensing itu adalah ilmu yang tidak pasti, tapi dengan pengalaman, dengan pelatihan dan sebagainya akan menjadi ilmu yang pasti, tergantung pada lama orang tersebut mengolah atau menggunakan aplikasi ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, berikutnya jenis-jenis daripada remote sensing, yaitu berdasarkan jenis sensor dan detektor yang digunakan, proses perekaman, mekanisme perekaman, dan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Citra satelit dapat digolongkan menjadi citra foto dan citra non-foto. Sedangkan dua tipe radar yang sering digunakan adalah RAR dan SAR, di mana kedua tipe ini sebenarnya adalah sistem radar yang dengan pemancar sinyal searah yang biasa menggunakan pesawat terbang. Jadi ibaratnya peta radar atau RAR dan SAR ini biasa pengambilannya menggunakan pesawat, sehingga kita bisa mendapatkan pantulan sinyal daripada sensor yang dipakai di pesawat itu untuk menginterpretasikan di daerah permukaan di bawah di bumi ini gitu. Nah, biasanya dalam kegiatan pemetaan atau eksplorasi itu kita menggunakan citra Landsat 8, di mana sekarang ini diketahui memiliki 11 band. Di antaranya ada band visible, near infrared, near, dan short wave infrared atau SWIR, pankromatik, dan thermal band, di mana band 1 sampai band 9 mempunyai resolusi spasi 30 meter, band 8 itu spasi 15 meter, band 10 dan 11 itu spasinya 100 meter. Jadi ada 11 band ini yang nanti kita lakukan pengolahan data, kita mau kombinasikan, mau kita cari apa, nanti tergantung kita bagaimana cara mengkombinasikan daripada masing-masing band yang kita punya itu, dari 11 band yang ada
di Citra Landsat 8. Nah, masing-masing band ini mempunyai kegunaan masing-masing, berbeda-beda. Band 1 sampai band 11 itu beda-beda penggunaannya. Nah, sini kita bisa lihat Landsat 8 itu band 1 itu untuk studi aerosol, terus band 2 untuk pemetaan batimetrik, membedakan tanah dari vegetasi dan berganti daun dari tumbuh-tumbuhan yang termasuk jenis pohon dan jarum. Band 3, nah berbeda juga warnanya, ada warnanya ultra blue, hijau, di mana band 3 itu menekankan puncak vegetasi yang berguna untuk menilai tumbuh-tumbuhan. Band 4 itu slop vegetasi, band 5 garis pantai, band 6 sampai band 11. Jadi masing-masing daripada bands atau bands ini sama dengan layar ya. Layar daripada peta Landsat 8 itu berbeda-beda kegunaannya di dalam peta. Nah, dari 11 band itu yang nanti kita kombinasikan mau kita cari apa. Oh, kita mau cari emas kah, cari besi kah, cari nikel kah, cari boksit atau cari apapun, itu bisa dengan mengkombinasikan daripada 11 band yang ada di Citra Landsat ini. Kita mau cari apa tergantung kepada kombinasi daripada band-band tersebut. Itulah cara kita menggunakan Citra Landsat 8 dalam ilmu pemetaan daerah prospek mineralisasi di satu daerah. Nah, tergantung kita mau cari mineralnya apa. Nah, berikutnya itu contoh pemanfaatan daripada remote sensing. Misal, kita ingin mengidentifikasikan zona potensi endapan bahan galian X, atau kita cobalah nikel. Nah, di sini kita harus tahu nih eksplorasinya seperti apa. Kita menggunakan data-data pengintaian jauh untuk melakukan identifikasi awal untuk lokasi tersebut gitu. Nah, dari sana kita dari pengintaian jauh kita melakukan eksplorasi sehingga kita mendapatkan bahan galian apa yang akan kita cari. Nah, dengan perkembangan zaman yang bagaimana kita bisa menghitung daerah tersebut prospek atau tidak prospek untuk kita lakukan kegiatan lanjutan, misalkan kegiatan penambangan, kegiatan produksi, pengolahan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kegiatan remote sensing adalah kegiatan eksplorasi awal yang kita lakukan untuk mendapatkan, menginterpretasikan suatu daerah eksplorasi sehingga biaya dan waktu yang kita keluarkan tidak terlalu besar dan tidak terlalu lama. Dan biasanya perusahaan-perusahaan lebih mau menggunakan pemanfaatan remote sensing ini untuk tahap awal, sehingga mereka dalam melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan seperti pemboran, geofisika, dan lain-lainnya, apabila lokasi tersebut tidak prospek, mereka tidak mengeluarkan biaya lagi untuk kegiatan eksplorasi, pemboran, geologis, dan sebagainya. Jadi sangat penting, sangat utama sekali pekerjaan pengintaian jauh ini bagi perusahaan-perusahaan yang paham dengan kegunaan pengintaian jauh ini sendiri. Jadi intinya pengintaian jauh ini dapat mengidentifikasikan zona potensi endapan bahan galian yang akan kita cari di lokasi mana gitu. Nah, selanjutnya kita dalam kegiatan kita memanfaatkan remote sensing Landsat 8, kita harus melakukan pengolahan datanya. Kita harus mempunyai 4 parameter data yang harus kita olah. Yang pertama itu data litologi, yang kedua data morfologi, yang ketiga data struktur, yang keempat data kerapatan vegetasi. Nah, kerapatan vegetasi ini adalah peta remote sensing yang akan kita olah. Nah, yang mana kalau kita mencari parameter litologi, itu adalah dia hanya melihat karakteristik jenis batuan atau penentuan wilayah yang berpotensi keberadaan endapan bahan galian. Contoh, kita mempunyai peta geologi regional yang biasa diterbitkan oleh Badan Geologi. Karena seluruh Indonesia itu ada peta geologi regional. Nah, itu kita bisa melihat litologi daerah A, misalnya formasinya B, ada formasi C, ada formasi D. Nah, dari formasi itu kan kita tahu litologi batuan penyusunnya ada apa aja. Misalkan formasi A, batuan penyusunnya adalah ada andesit, ada breksi, ada konglomerat, dan sebagainya. Nah, kita mau cari, misalkan nih, mau cari nikel.
Nah, kalau nikel biasanya itu formasinya adalah formasi ultramafic. Jadi di sana ada bahan galian mineralnya ada harbuzit, dunit, serpentinit. Itu adalah kita melihat peta geologi regional itu. Dari peta geologi kita lihat di mana daerah yang mempunyai formasi ultramafic. Nah, dari sana luasan daerah ini ada 100.000. Nah, apakah 100.000 ini mempunyai nikel semua? Tidak semuanya ada nikel. Pasti ada beberapa spot-spot yang mempunyai nikel. Nah, ibaratnya kita udah tahu nih secara litologi bahwasanya nikel itu posisi adalah di batuan ultramafic. Nah, contoh lagi nih, kita mau cari batu besi. Biasanya batu besi terjadi karena adanya intrusi daripada batuan beku. Nah, kita lihat apakah intrusinya itu ada batuan granodiorit atau ada batuannya adalah seperti andesit atau sebagainya. Itu adalah ketidakpatan jenis batuan yang akan menginterpretasikan endapan bahan galian apa yang kita cari. Itu fungsi daripada peta geologi regional yang biasa kita pakai untuk melihat litologi dari satu lokasi. Yang kedua, morfologi. Nah, morfologi ini juga akan mempengaruhi daripada penentuan wilayah yang mempunyai potensi keberadaan endapan bahan galian. Contoh, kita mau cari nikel. Apakah di morfologi yang curam, yang ketinggiannya itu curam dan konturnya sangat curam, apakah ada nikel? Nah, secara morfologi, secara keilmuan tidak mungkin ada nikel di daerah tersebut. Kenapa? Karena nikel secara ganesha bagian galiannya berada pada morfologi yang landai, tidak pada morfologi yang curam. Karena merupakan terjadi nikelnya itu adalah karena laterisasi. Laterisasi itu terjadi karena adanya penumpukan daripada tanah yang di bagian lembah daripada satu pegunungan. Nah, makanya keberadaan nikel itu posisinya pada morfologi yang landai, tidak curam. Nah, kalau curam otomatis tidak ada. Contoh lagi nih, kita mau cari endapan emas aluvial. Bagaimana morfologi endapan emas aluvial? Apakah di daerah yang ketinggian yang curam atau di daerah sungai atau di daerah yang rawa-rawa? Biasanya kan kalau emas aluvial posisinya kan pada daerah sungai, karena emas aluvial itu ada emas yang terendapkan pada daerah sungai-sungai lama gitu. Itu beda-beda masing-masing daripada daerah tersebut. Nah, ketiga itu struktur. Jadi karakteristik struktur juga akan mempengaruhi terhadap potensi daripada endapan bahan galian. Nah, apabila ada struktur, biasa mineral itu akan dikayakan dengan adanya struktur. Nah, dengan ada struktur dia patahnya sesarnya apa sesar naik, sesar turun, itu akan mempengaruhi ketidakpatan daripada endapan bahan galian yang akan kita cari. Nah, yang keempat adalah kerapatan vegetasi. Nah, di sini yang menjadi pengaruh citra atau remote sensing dalam penentuan wilayah potensi daripada keberadaan endapan bahan galian yang dalam arti kata yang Landsat 8 yang punya 11 band. Disinilah perannya untuk mendapatkan keberadaan endapan bahan galian ini. Jadi dari 3 litologi, morfologi, struktur setelah kita olah datanya menjadi suatu peta litologi geologi lokal, morfologinya sudah kita tahuin, struktur pada patahan sesar akarnya seperti apa di sana, baru kita bisa melihat secara remote sensing data daerah sana potensinya seperti apa. Nah, ini yang kita lakukan pengolahan data sehingga kita mendapatkan rekomendasi daerah eksplorasi yang dapat kita tindak lanjutin untuk dilakukan eksplorasi lanjutan. Apakah kita mau geolistrik, apakah kita mau ngebor, apakah kita langsung melakukan penambangan. Nah, itu tergantung daripada 4 parameter di atas itu yang kita lakukan pengolahan data. Nah, biasanya kalau misal setelah kita melakukan remote sensing, itu akan mempersempit lokasi eksplorasi sehingga kita bisa mempermudah untuk melakukan kegiatan geolistrik atau pemboran dengan dasar pemetaan remote sensing itu sendiri. Jadi 4 parameter ini sangat penting dalam melakukan pemanfaatan daripada remote sensing dalam melakukan pengolahan datanya.
Nah, biasanya kalau ibaratnya Anda mau melakukan skripsi atau tugas akhir, Anda harus punya 4 data ini untuk dilakukan pengolahan. Contoh, kalau di Lampung ada potensi batu besi. Nah, kita lihat litologinya dulu nih, peta geologi regionalnya. Nah, keberadaan batu besi di Lampung ini di formasi mana? Di batuan apa? Ya, ibaratnya pembawa batu besi ini batuan apa? Nah, kita lihat nih di seluruh lokasi Lampung, oh cuma di Kabupaten A aja nih yang ada litologi yang pembawa batu besi. Nah, tinggal kita udah tahu nih kabupaten nih. Nah, kabupaten kan masih luas nih. Dalam luasan misalkan 100.000 hektar. Nah, kita lihat lagi morfologinya. Morfologi seperti apa keberadaan batu besi di daerah tersebut. Oh, batu besinya keberadaan morfologinya adalah morfologi yang curam. Kenapa bisa curam? Karena dia ada intrusi daripada batuan beku. Jadi intrusi itu adalah adanya pengangkatan daripada batuan beku yang di bawah mengangkat sehingga membuat keberadaan mineral itu jadi akan naik ke atas gitu. Nah, kita lihat lagi struktur apakah ada patahan apa enggak di sana. Nah, patahan tersebut atau sesar tersebut mempengaruhi enggak terhadap keberadaan endapan mineral. Nah, kita bisa lihat. Nah, dari 3 itu kita baru melakukan pengolahan terhadap data remote sensing. Pakai apa kita mengolah data remote sensing? Yaitu bisa pakai software ER Mapper atau pakai software Envi. Nah, dari software tersebut kita bisa melihat mengkombinasikan band berapa yang akan kita olah datanya. Nah, kita kombinasikan, kita ambil band 1, band 3, dan band sebagainya untuk melakukan pengolahan data tersebut gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa menginterpretasikan, merekomendasikan daerah prospek yang akan kita lakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setelah melakukan pengolahan data-data yang kita punya ini gitu. Itulah cara kita melakukan pemanfaatan atau menginterpretasikan data remote sensing yang kita punya untuk menentukan keberadaan endapan bahan galian mineral apa yang akan kita cari. Nah, semua mineral bisa kita cari, baik itu emas, tembaga, perak, besi, mangan, nikel, bauksit, dan lainnya. Itu dengan menggunakan remote sensing, kita bisa melihat keberadaan atau potensi daripada endapan bahan galian itu. Tergantung data yang kita punya sebanyak apa, seluas apa data yang akan kita punya, itu yang bisa kita olah. Itu adalah cara kita menggunakan pengolahan data daripada remote sensing. Jadi data-data tersebut bisa kita melakukan pengolahannya. Nah, bagaimana tahapan daripada pengolahan data remote sensing itu? Nah, jadi kita ibaratnya melakukan identifikasi, contoh nih nikel laterit di suatu iup A misalnya. Nah, kita harus melakukan studi literatur, yaitu pengambilan data citra satelit dan laporan eksplorasi terdahulu yang kita punya. Nah, dari data citra satelit itu, kita mempunyai 2 data, yaitu data citra Landsat 8 yang ada 11 band dan citra radar. Citra radar ini adalah citra yang dapat mengolah data morfologi. Sedangkan citra Landsat adalah data yang berdasarkan kerapatan vegetasi. Nah, dari studi literatur, kita mendapatkan peta apa? Peta geologi regional. Peta geologi regional, kita bisa mendapatkan peta litologi dan peta struktur. Peta litologi. Sedangkan citra radar itu peta morfologi dan citra struktur dari citra radar. Jadi yang 4 parameter yang harus kita olah itu, yaitu kita harus mempunyai peta citra radar, peta citra Landsat, nah peta geologi regional. Dari mana kita dapatkan? Nah, peta geologi regional kita kan bisa dapatkan dari Badan Geologi atau sekarang yang secara soft copy sudah ada seluruh Indonesia. Tinggal kita mengcrop daerah mana yang akan kita lakukan penelitian. Citra radar itu adalah dari peta DEM, Digital Elevation Model. Nah, itu bisa di-download. Citra Landsat itu juga bisa kita download dari data Landsat 8. Nah, dari semua ini setelah kita download,
kita melakukan pengolahan datanya. Bagaimana pengolahan datanya? Nah, dari citra geologi regional kita bisa mendapatkan formasi dan litologi daripada daerah tersebut. Nah, citra Landsat kita mengidentifikasi kerapatan vegetasi dan identifikasi mineral apa yang kita cari, sehingga kita mendapatkan identifikasi berdasarkan rona atau warna daripada citra Landsat tersebut. Sedangkan citra radar kita bisa mendapatkan peta morfologi dan peta struktur atau kerapatan kerkar atau sesar di daerah tersebut. Nah, dari 4 parameter yang sudah kita punya dari pengolahan data-data ini, kita bisa melakukan analisa data. Nah, disinilah yang dibutuhkan pengalaman daripada orang yang melakukan pengolahan data tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan potensi kerapatan endapan di suatu lokasi. Nah, ini yang jadi pengolahan data remote sensing ini adalah pengolahan data yang kita lakukan tanpa kita melakukan eksplorasi langsung atau kita tanpa ada studi ke lapangan. Kita hanya di studio atau di depan laptop atau komputer mengolah data-data yang kita punya dengan menggunakan software-software yang notabene adalah aplikasi untuk pengolahan data citra satelit ini. Jadi biasanya kalau saya biasa menggunakan softwarenya itu adalah untuk pengolah citra radar itu saya menggunakan Global Mapper. Dari Global Mapper saya bisa mendapatkan peta topografi atau morfologi sama peta struktur. Itu citra radar. Jadi pengolahnya saya biasa menggunakan Global Mapper. Sedangkan citra Landsat itu bisa pakai Envy atau pakai ER Mapper. Tapi saya lebih familiar menggunakan Envy. Sehingga kita bisa mendapatkan peta identifikasi daripada remote sensing berdasarkan perbedaan warna daripada yang pengolahan data tersebut. Sedangkan peta geologi ini adalah bisa dari ArcGIS atau Menginfo. Nah, semua data-data yang sudah kita punya, baik itu data geologi berupa data litologi yang kita olah menggunakan ArcGIS atau Menginfo, identifikasi citra Landsat menggunakan Envy, habis itu citra data struktur menggunakan Global Mapper, kita menggunakan analisis data dan menampilkan hasil peta itu sehingga bentuknya itu lebih bagus dan mudah dibaca, kita menggunakan ArcGIS. Jadi ada beberapa software yang kita gunakan dalam melakukan pengolahan data remote sensing ini, sehingga kita mendapatkan hasil peta potensi ketidakdapatan endapan nikel laterite. Jadi di sini trial and error, berapa kali kita melakukan percobaan untuk menggabungkan peta-peta ini adalah kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi probabilitasnya sangat mempengaruhi daripada hasil daripada peta yang ketidakdapatan endapan mineral yang akan kita cari. Nah, berikut contoh ya peta-peta yang kita butuhkan. Yang di atas kiri itu adalah peta citra Landsat 8. Nah, peta citra Landsat 8 ini nanti ada 11 bands. Jadi kita tinggal bands berapa yang akan kita gunakan untuk mencari endapan apa. Nah, sedangkan peta yang di atas yang sebelah kanan adalah citra DRAM, yaitu SRTM, yaitu atau citra radar, yang kita nanti akan mendapatkan peta struktur dan peta morfologi seperti apa. Sedangkan yang sebelah kiri bawah itu peta geologi regional yang kita dapatkan dari peta dari Badan Geologi. Nah, kita mempunyai satu peta lagi, itu peta titik pengamatan geologi. Ini adalah salah satu peta yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah cara pengolahan data kita ini sudah benar apa belum. Misalnya kan kita mengolah data ini di IUP ini. Nah, IUP ini sebenarnya sudah ada data orang melakukan pemboran atau orang melakukan eksplorasi. Nah, kita mau membuktikan hasil pengolahan data remote sensing kita dengan menggunakan beberapa software itu dengan kenyataan di lapangan ini sama atau berbeda, dan samanya ada berapa persen. Ini tujuannya adalah untuk melihat akurasi daripada pengolahan data remote sensing tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya daerah tersebut tidak punya data lapangan, belum ada data lapangan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal kita melakukan pengolahan data tersebut, nanti kita
data tersebut menjadi patokan orang untuk melakukan pengecekan di lapangan. Apakah data pengolahan ini persis ada, misalnya kita mau cari nikel nih, di bagian utara ini menurut kita ada nikel. Nah, kita tinggal pembuktian. Apakah di bagian utara itu ada nikel apa enggak? Ya kita tinggal eksplorasi di lapangan. Kalau misalkan, oh memang ada bukti, ada nikelnya, berarti kan cara kita melakukan pengolahan data, akurasinya kan bisa antara 80 sampai 100%. Kalau keberadaan di lokasi tersebut memang ada potensi daripada endapan itu sendiri. Jadi kita di sini dalam pengolahan data remote sensing kita bermain di peta-peta. Peta A, peta B, peta C. Jadi banyak peta yang akan kita olah, kita kombinasikan sehingga kita mendapatkan hasil daripada pengidentifikasian potensi daripada endapan di suatu lokasi. Inilah tujuan daripada kegiatan remote sensing itu, yaitu beberapa peta-peta ini kita kombinasikan, kita gabungkan sehingga kita mendapatkan potensinya di daerah mana untuk mineral apa gitu. Nah, di sini kita bisa melihat, nah dari para parameter tersebut kita bisa lihat, ibaratnya kita bisa melihat litologinya apa, morfologi apa, strukturnya apa, iron oxide-nya apa, kerapatan vegetasi apa. Nah, kenapa ada iron oxide di sini? Karena kita ada mencari nikel laterite. Nah, nikel laterite itu identik dengan FeO, dengan adanya keberadaan unsur besi di permukaan. Jadi apabila kita mau mencari nikel, nah nikel kan biasanya adanya di daerah Sulawesi dan Maluku. Di daerah Sumatera tidak ada nikel, Jawa tidak ada, Kalimantan juga tidak ada. Nah, hanya ada di daerah Sulawesi dan Maluku. Nah, iron oxide adalah jadi ibaratnya lapisan atas daripada keberadaan nikel itu biasanya kita bisa melihat adanya batuan-batuan besi yang butiran kecil-kecil, ya itu akan jadi penanda daripada suatu lokasi itu ada keberadaan daripada nikelnya. Nah, kita setelah mempunyai parameter ini, 5 parameter, kita melakukan pengolahan datanya. Di sini kita lihat peta geomorfologinya. Berarti yang warna coklat adalah itu morfologinya itu kuat, yaitu perbukitannya tinggi, sedangkan yang kuning itu bergelombang atau lemah dan kuat, dan sedangkan yang hijau atau datar. Nah, kita tadi udah bicara keberadaan nikel itu nggak mungkin di daerah yang curam. Berarti yang warna coklat itu tidak mungkin ada nikel. Berarti ada kemungkinan di daerah yang kuning dan di daerah yang hijau. Itu sih kita udah mempersempit atau memperkecil daerah untuk kita melakukan eksplorasi. Yang awalnya 5.000 hektar karena ada daerah yang warna coklat itu tidak ada keberadaan nikel, berarti misalnya udah berkurang 1.000, jadi tinggal 4.000 lagi nih yang akan kita lakukan pengolahan yang ada ke nikel. Dari 4.000 ini apakah semuanya ada? Belum tentu. Nanti ini kan baru dari satu parameter morfologi aja. Kita akan melihat dari parameter yang lainnya. Seperti parameter struktur yang tadi kita baca, struktur, litologi, maupun dari kerapatan vegetasi berdasarkan remote sensing. Setelah kita mendapatkan data morfologi ini, dari mana dapat data morfologi? Yaitu dari citra radar tadi yang kita melakukan pengolahan pakai global mapper, sehingga kita bisa melihat kontur daripada daerah tersebut sehingga menentukan morfologinya curam atau landai, bergelombang atau datar. Dari sanalah kita bisa mendapatkan datanya. Nah, sekarang kita bisa melihat daripada pola kelurusan atau struktur atau sesarnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat sesar itu berdasarkan pada pengaruh daripada puncak-puncak bukit atau lereng-lereng atau yang di sungai-sungai itu ada struktur biasanya. Jadi kita menggambarkan strukturnya itu dari daerah-daerah perbukitan tersebut. Nah, dari struktur yang banyak itu, kita akan eliminasi struktur mana aja yang mempunyai pengaruh terhadap keberadaan daripada potensi yang akan kita cari. Misalnya kita cari nikel. Nah, struktur yang bagaimana ya ada nikel. Nah, itu yang kita interpretasikan dan kita eliminasi yang tidak termasuk pada struktur-struktur yang mempengaruhinya. Nah, dari struktur kita melihat pola aliran air juga di sini. Apakah
karena ini kita membahas masalah nikel. Nah, nikel biasanya kalau ada sungai itu keberadaannya sudah hilang. Jadi nikelnya tidak mungkin ada di daerah-daerah sungai yang besar dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat kita mengolah data citra remote sensingnya seperti apa. Jadi kita peta citra Landsat 8 tersebut. Nah, kita mencari nikel itu antara kita lihat dulu nih mineral besinya ada di mana. Untuk mendapatkan mineral besi adalah kombinasi daripada band 4 dan band 2. Sedangkan untuk kerapatan vegetasi itu antara band 4 dan band 5. Sehingga dari peta ini kita bisa melihat keberadaannya ada di mana gitu. Keberadaan nikelnya seperti apa. Nah, dari gambar kan karena remote sensing ini biasanya pengolahan data itu berdasarkan perbedaan warna daripada masing-masing gambar itu karena dia lebih interpretasikan kepada warna-warna daripada pengolahan datanya. Dia membaca berdasarkan warna. Nah, setelah kita melakukan interpretasi dari beberapa parameter tersebut, nah kita bisa melakukan identifikasinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat posisinya, tadi kita sudah bicara yang morfologinya coklat itu tidak ada keberadaan nikel. Berarti di sini kan sudah terhapus. Nah, habis itu dari struktur. Berarti struktur yang ibaratnya daerah yang landai tidak itu adalah adanya nikel. Nah, posisi struktur-struktur itulah yang keberadaannya ada nikel gitu. Nah, di sini kita udah bisa menggambarkan, menginterpretasikan bahwasanya daerah-daerah yang di asir merah itu adalah ada keberadaan nikel di daerah tersebut. Nah, ini adalah berdasarkan pada pola kelurusan morfologinya. Nah, kita lihat berdasarkan kepada iron oxide-nya. Nah, iron oxide di sini bahwasanya keberadaan nikelnya tersebut ada di pada daerah-daerah yang ada iron oxide-nya. Nah, sini kita bisa melihat daerah-daerah yang di Asir itu adalah daerah yang memiliki potensi daripada nikelnya. Setelah kita overlay kan beberapa peta yang ada di daerah tersebut. Nah, dari overlay ini kita mendapatkan overlay lagi antara peta potensi nikel dengan kerapatan vegetasi. Nah, di sini potensi nikel berdasarkan kerapatan vegetasi yaitu diasir warna coklat, warna biru, sedangkan berdasarkan iron oxide yang diasir warna merah. Nah, berarti kan ada yang dapat biru dan merah secara bersama-sama dan ada yang hanya biru aja, ada yang merah aja. Nah, di mana ada nikel, berarti antara biru dan merah yang diasir itu sama-sama dapat, sama-sama ada, sama-sama diasir, itulah posisi keberadaan nikel itu yang ada di lokasi eksplorasi yang akan kita cari. Sehingga kita bisa menggambarkan bahwasanya potensinya itu hanya di daerah-daerah yang kita mempunyai data-data yang setelah kita olah tersebut. Nah, sini kita bisa lihat bahwasanya setelah kita melakukan validasi terhadap data yang dilakukan di lapangan dengan data yang sudah kita olah dengan remote sensing, kita bisa mengetahui seberapa luas daerah tersebut mempunyai indikasi terhadap keberadaan nikel itu sendiri. Nah, di sini bisa kita gambarkan bahwasanya daerah rekomendasinya adalah di daerah yang kita asir warna biru tersebut, karena daerah tersebut yang secara peta overlay kerapatan vegetasi dan mineral oxide-nya posisinya ada di daerah itu semua. Itulah bagaimana cara kita melakukan pengolahan data remote sensing dengan parameter-parameter yang kita punya, baik itu parameter litologi, parameter struktur, parameter kerapatan vegetasi, dan parameter morfologi, sehingga menghasilkanlah peta potensi endapan nikel tersebut. Nah, jadi intinya dari luasan eksplorasi ini sekitar 4.000 hektar, nah tidak semuanya ada nikelnya. Jadi hanya yang di asir biru ini aja yang ada nikel. Jadi mungkin lebih kurang sekitar 1.000 lebihan yang mempunyai potensi nikelnya. Jadi tidak perlu lagi daerah-daerah yang tidak di asir biru kita melakukan eksplorasi lanjutan. Nah, secara potensi sudah tidak ada.
Karena kita bisa melihat sendiri dan menggambarkan sendiri bahwasanya daerah-daerah tersebut yang setelah kita olah datanya hanya di daerah itu yang mempunyai potensi terhadap nikel tersebut. Nah, dapat di sini kita simpulkan bahwasanya nikel tersebut posisi adalah di batu ultramafic atau ultrabasa, yang mana geomorfologinya itu kemiringan lereng 15-30%, tidak terlalu curam dan tidak terlalu landai. Nah, strukturnya itu memiliki struktur rekaan yang banyak. Dan pengolahan citra lansatnya itu kandungan logam daripada iron oxide-nya sangat tinggi. Dan interpretasinya adalah memiliki rapatan vegetasi yang tinggi dan logam oxide yang tinggi itu adalah daerah yang mengandung keberadaan nikel yang sangat berpotensi di suatu daerah. Itulah cara kita melakukan interpretasi daripada pengolahan data remote sensing terhadap potensi mineralisasi di suatu daerah yang akan kita lakukan eksplorasi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Sepertinya tidak, Pak. Ya? Sepertinya tidak, Pak. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ini kan kita melakukan interpretasi terhadap nikel. Bagaimana dengan interpretasi terhadap lokasi emas? Nah, kalau emas itu kita juga mempunyai harus ada 4 peta tadi, peta citra lansat, peta DEM, peta geologi, dan peta struktur. Nah, dari keempat data peta ini kita akan melakukan jadi interpretasi geologi dan alterasi kita mengkombinasikan band 4/2, 6/7, dan band 5. Dan dari sebaran litologi berdasarkan warna dan rona, sedang interpretasi alterasi hanya berdasarkan warna dan kombinasi band. Nah, ibaratnya kelurusan kita menggunakan data DEM dan nanti akan melakukan korelasi terhadap data penginderaan jauh dengan data lapangan. Sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang akan kita pengolahan data yang sudah kita olah sehingga kita bisa mendapatkan datanya di sebarannya di mana aja. Nah, ini adalah peta litologi, sebaran batuannya di mana aja yang ibaratnya mengandung mineralisasi daripada emas terma tersebut. Jadi dari luasan blok biru ini 1.300 hektar, cuma yang daerah spot-spot ini aja yang ada potensi, yang lainnya tidak ada potensi. Nah, berdasarkan litologi, juga daerah-daerah tersebut, daerah yang spot-spot ini aja yang ada potensi keberadaan daripada emas tersebut. Nah, selanjutnya kita juga melakukan alterasi. Jadi, pengolahan alterasinya, cuma ada di daerah-daerah yang di Asir itu aja yang ada potensi daripada alterasi daripada lokasi emasnya. Nah, dari pengolahan itu, kita dari struktur, kita juga bisa melakukan overlay yang struktur-struktur yang bagaimana yang daripada daerah tersebutnya ada potensi daripada mineralisasi emas epithermal. Jadi, tidak hanya nikel dan emas saja yang bisa kita lakukan pengolahan data daripada remote sensing ini. Semua mineral bisa kita lakukan pengolahan data untuk mendapatkan potensi daripada mineralisasi emas, lokasi mineralisasi di suatu daerah. Jadi itulah cara kita melakukan pemanfaatan daripada data remote sensing ini untuk mengetahui potensi atau daerah prospek dari suatu lokasi yang mana kita mencari apa, mineral apa di daerah tersebut untuk dapat kita manfaatkan dan dapat kita gunakan untuk melakukan eksplorasi lanjutan yang berguna untuk mempersingkat waktu, menghemat biaya, dan memperkecil daerah eksplorasi yang akan kita lakukan. Baik, mungkin demikian perkuliahan hari ini yang bisa saya sampaikan. Bahan kuliah ini akan saya share ke ketua kelas untuk bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini, saya cukupkan demikian. Nanti minggu depan kita lanjutkan perkuliahan berikutnya.
Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhirin perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.